Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Atika Yusni Ferdina. Kali ini kita tetap akan ngomongin tentang CPNS. Karena sekarang kita lagi buka banget formasi banyak banget untuk PNS. Jadi teman-teman fresh graduate, teman-teman yang pengen banget kerja jadi PNS atau juga P3K, teman-teman pada bisa ikutin tes itu tahun ini karena banyak banget formasi yang dibuka. Nah, kali ini kita udah kedatangan 2 orang narasumber yang sudah 4 tahun menjadi PNS dan pasti pengalaman mereka terkait dengan tes PNS ini sudah banyak sekali. Hadir di studio kita sekarang Ibu Angga Madonna dan juga Mbak Febria. Manggilnya Mbak Dona sama Mbak Febria aja ya. Apa Ayu manggilnya? Boleh, Ayu, Mbak, ya terserah lah pokoknya. Ya Ayu. Jadi kalau di Palembang itu manggil kakak perempuan itu Ayu, ya. Jadi Yuk Dona sama Yuk Febria sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Palembang itu kalem-kalem ya ternyata ya. Katanya kalau orang Palembang itu suka ngegas. Bener nggak? Kita galau, bener nggak? Ya, tapi ternyata kalem-kalem ternyata. Oke. Sudah 4 tahun CPNS. Tapi kayaknya udah nggak muda-muda amat, kayaknya nggak ada fresh graduate-nya ya kalau dari wajahnya ini ya, bener ya. Kenapa itu mbak yang di balik layar kenapa senyum-senyum ya? Mbak Febria ini terkenal banget tuh ada di salah satu Instagram kursus khusus PNS. Katanya Mbak Febria ini lulus di kesempatan terakhir. Berarti di usia 35 tahun. 35 pas pengumuman itu di atas 35 tahun. Pengumuman berarti waktu daftar itu udah mepet banget. 35 kurang berapa bulan lagi? Kurang berapa bulan, kurang berapa hari, kurang berapa jam persisnya? Nah, itu 35 kurang sekitar 3 bulan, berapa hari, berapa jamnya saya lupa ngitung. Oh, lupa ngitung. Ya udahlah enggak apa-apa lah ya, gitu ya. Oke, berarti Mbak Febria sekarang sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga, udah punya anak? Udah. Punya. Berarti waktu tes itu udah punya anak juga? Udah, alhamdulillah udah punya anak 3 dan anak saya yang bungsu itu belum 1 tahun umurnya. Wow, luar biasa. Berarti masih menyusui. Masih apa ya kalau kata anak-anak zaman sekarang itu baby blues nggak? Alhamdulillah nggak mengalami baby blues. Tapi tetap aja ya yang namanya kalau masih baru 1 tahun punya anak itu kan yang begadang gitu ya. Iya, tapi masih bisa ikut tes CPNS. Ya, alhamdulillah masih bisa ikut tes dan alhamdulillah di kesempatan terakhir itu lulus. Berarti kalau kata orang Indonesia itu rezeki anak gitu ya, rezeki anak luar biasa. Apa nih motivasi terbesarnya? Sebenarnya motivasi terbesarnya itu yaitu saya harus benar-benar kali ini karena ini kesempatan terakhir, saya harus benar-benar belajar dengan giat dan nggak ada kesempatan lagi habis ini. Jadi karena itu kesempatan terakhir buat anak, buat keluarga, saya harus giat belajar, harus bisa, harus lulus gitu. Oke, giat belajar. Gimana caranya, Bu? Giat belajar anak udah 3 gitu ya. Ntar yang satu nangis, yang satu minta bikin PR, yang satu mau susu gitu. Gimana caranya? Jadi memang yang paling berat itu adalah belajar ketika anak-anak masih kecil. Jadi tadi kan yang satunya masih menyusui, yang satunya masih toddler, yang satunya baru masuk sekolah waktu itu kan, yang besar. Jadi belajarnya itu ya ketika mereka tidur. Mereka tidur baru belajar, baru buka-buka buku latihan soal gitu. Jadi benar-benar memaksimalkan waktu untuk belajar karena ini ketahui juga kesempatan terakhir gitu ya. Karena kesempatan terakhir itu. Baik. Kita ke Mbak Dona nih, Mbak Dona. Ya, Mbak Dona ini tesnya kalau saya dapat informasi bisik-bisik baru 1 kali tes sudah lulus. Benar. Ya, betul. Wah, luar biasa. Di saat orang-orang ada yang sampai 2 kali, 3 kali tes itu belum tentu lulus gitu ya. Apa strategi Mbak Dona waktu itu? Oh, sebetulnya saya itu sebelumnya memang sedang bekerja, jadi belum ada keinginan sebetulnya menjadi PNS, cuman ada lowongan saya coba ikut. Terus kebetulan juga setelah itu COVID, jadi apa ya, di stop lah dari perusahaan kebetulan. Jadi semenjak itu jadi rajin belajar, langsung latihan-latihan tentang CPNS, makanya jadi
alhamdulillah lulus. Oh jadi waktu itu pernah ada kan waktu COVID itu ada PHK gitu ya? Iya gitu. Jadi korban juga? Iya Oh betul. ya berarti ini tuh kayak apa ya bener-bener garis Tuhan ya. Yang satu ibu ini di kesempatan terakhir, Mbak Dona ini korban PHK karena COVID. Bahwa teman-teman kita tahu semua ya waktu COVID itu bener-bener kita kolaps ya. Kolaps banyak betul. orang yang di PHK, banyak orang yang usaha-usaha yang tutup gitu ya. Ternyata ada apa hikmah di balik itu semua. Ternyata Mbak Dona ini yang awalnya coba-coba gitu ya. Dan Allah kasih rezeki jadi PNS dalam satu kali tes. Oke. Belajar dari mana Mbak Dona itu? Pasti kan nggak mungkin cuma gara-gara strategi apa coba-coba bisa itu. Pasti ada strateginya nih. Belajarnya dari mana? Saya latihannya itu dari buku-buku CPNS. Kemudian saya belajar juga dari YouTube. Gitu. Jadi memang untuk mengerjakan soal-soal SKD yang begitu banyak itu ya, yang mungkin soalnya satu halaman, kita memang harus perlu latihan. Jadi saya dengan buku-buku CPNS itu saya lihat soal-soalnya, saya pahami konsep dari soal. Nah di situ kita bisa mungkin langsung menjawab soalnya tersebut. Jadi kita itu menjawab sesuai kehendak yang pembuat soal. Jadi soalnya harus dibaca bener-bener baru dijawab gitu ya. Kadang kan apalagi kan kalau tes SKD itu ada 3 tes ya, ada TIU, ada TWK, sama TKP. Nah di TWK itu biasanya tes wawasan kebangsaan itu kan kalau kita orang Indonesia ini pasti udah tahu ya, apalagi kita dari kecil dari SD itu udah belajar namanya PPKN gitu. Nah tapi jawaban daripada pilihan ganda dari setiap soal itu mengecoh ya, sebenarnya mengecoh. Jadi benar-benar harus dibaca dan jangan terburu-buru gitu ya. Oke. Selain itu kalau Bu Febria nih belajar dari mana nih itunya? Saya juga belajar dari latihan soal. Kan saya kan ikut ini bukan kesempatan bukan yang pertama. Karena sering ikut jadi sudah sering belajar latihan soal. Cuma kalau dulu mungkin belum CAT. Dulu kan masih suka LJK kalau zaman saya. Pakai yang bunder-bunder itu. Iya, bunder-bunder gitu. Berarti Mbak Febria melewati fase itu. Melewati semua fase kayaknya. Sampai Iya. ketemu di kesempatan terakhir yang CAT. CAT. Ini kan. Kemudian karena sekarang udah ada YouTube, belajar juga di YouTube, belajar dari internet lah apa aja soal-soal. Sekarang kan banyak kan di Instagram suka ada soal cara cepat mengerjakan ini soal TIU apa-apa gitu. Jadi kayak try out lah gitu ya. Banyak try out online yang bisa teman-teman akses untuk bisa mencoba jadi tes itu, mensimulasikan bagaimana teman-teman melaksanakan atau mengalami proses tes itu ya gitu ya. Nah selain itu apalagi nih tipsnya kalau dari Mbak Dona? Kan ini kan dia ada passing grade-nya ya, dan passing grade itu ada batas-batas misalkan totalnya berapa sama setiap komponen dari SKD itu ada berapa minimalnya gitu ya. Nah kira-kira Mbak Dona dulu tuh ngerjain itu tuh aku nih kekuatannya di TIU mungkin ya, aku fokusin di TIU atau gimana? Kalau saya dulu kalau TIU itu nggak terlalu susah ya kalau menurut saya, karena mungkin sudah sering belajar mungkin ikut-ikut tes ya, kayak semacam tes tes umum ya. Tes umum. Kalau kelemahan saya itu di TKP sebetulnya, karena di situ kepribadian ya, yang di situ jawabannya tuh sama semua. Mungkin kalau kita baru melihat soal itu kayaknya benar semua itu jawaban. Tapi itu tadi ya, kita pahami dulu konsep dari pembuat soal yang maunya apa. Kemudian kita harus juga ingat mengenai PNS ini apa sih kewajiban dan tugas-tugasnya. Jadi kita tahu kayak gitu apa yang harus kita lakukan dan yang sesuai dengan kepribadian yang diinginkan untuk menjadi seorang PNS gitu. Jadi teman-teman walaupun teman-teman menjawab sesuai kepribadian teman-teman nih, tapi tetap harus juga tahu nilai-nilai dari PNS itu. Nggak mungkin kan kita mau jadi PNS tapi kita nggak tahu nih nilai-nilai dari seorang ASN itu seperti apa yang diharapkan pemerintah merekrut seseorang pegawai itu menjadi seorang ASN gitu. Jadi kita harus tahu juga nilai-nilai biar bisa menjawabnya dengan tepat gitu ya. Betul. Oke. Kalau Mbak Febria di antara 3 tes itu TWK, TIU, sama TKP yang mana yang paling susah? TWK kenapa tuh? Karena TWK itu kadang-kadang ada beberapa pengamalan Pancasila itu yang termasuk ke beberapa sila.
Oh, jadi bingung sila yang mana? Iya, kan kayak sila kedua sama sila kelima itu kadang ada yang sama pengamalan pagi. Tapi kita lihat lagi contoh soalnya. Oke, gitu. Jadi dibaca lagi contoh soalnya dulu, baru menentukan pilihan. Iya. Seperti itu. Dan itu pasti bisa kita teman-teman akan lebih mudah ketika teman-teman udah terbiasa ya dengan Harus soal-soal latihan soal itu. terus, Harus pokoknya latihan soal itu terus ya. Oke, baik. Nah, kalau dari situ kan udah tahu nih kelemahannya masing-masing. Kira-kira gimana cara pada saat itu mengatur waktunya? Apa saya nih nyelesain dulu TWK nih paling penting gitu, atau saya kalau nggak salah dia tuh bersamaan ya, nggak ada misalkan TWK dulu stop gitu, nggak kayak gitu, jadi bersamaan SKD itu ya. Jadi gimana cara nyelesain kalau dari Mbak Febria dulu? Kalau saya karena saya lemahnya udah mikir, oh saya nih nggak kuat nih kalau di TWK, saya kerjain TWK dulu yang saya bisa. Kemudian saya baru ke TKP, terakhir saya TIU. Oh, gitu. Yang saya nggak bisa saya lewatin dulu. Terus setelah selesai semua saya balik lagi, kan itu bisa dilihat yang belum yang diisi belum kan. diisi, oke. Saya balik lagi ke yang belum diisi. Oke, jadi strateginya kita kerjain dulu yang kita bisa semaksimal mungkin, skip ke pertanyaan selanjutnya sampai nanti kita bisa lihat lagi tuh pertanyaan yang belum diisi gitu ya. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu ya. Kalau Mbak Donna gimana kemarin? Kalau saya sih sepertinya sama ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya tuh karena saya senang TIU dan mengerjakan matematika, jadi saya duluan mengerjakan TIU itu. Kemudian ke TKP, karena TKP ini apa ya, gampang-gampang susah karena untuk kepribadian dan sesuai kriteria PNS kan. Kemudian baru TKW, TWK. Kayak TWK ini kan mungkin lebih ke menghafal ya, mungkin karena tentang kewarganegaraan Indonesia, jadi itu yang terakhir kalau saya. Jadi memang harus mengerjakan yang lebih mudah dulu menurut kita. Yang kita kuasai terlebih dahulu, sehingga ketika waktunya sudah habis itu kita memang benar-benar menyelesaikan soal yang kita kuasai gitu ya, gitu strateginya dari mereka berdua. Oke, ngomong-ngomong nih teman-teman ya, tadi kita belum kenalin nih kalau Mbak Donna ini sekarang menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di instansi Balai Diklat Keagamaan Palembang. Oke, Balai Keagamaan Palembang. Sama Mbak Febri juga dari Balai Keagamaan Palembang dengan formasi teknisi elektronik. Teknisi elektronik. Jadi kedua-duanya ini merupakan CPNS formasi 2019. Jadi kalau mau kita samain ya, kurang lebih sama nih teman-teman dengan yang akan kita hadapi di 2024 ini tesnya kurang lebih. Yang mungkin berbeda itu ambang batas atau passing grade-nya aja ya. Oke, kita tarik ulur dulu nih. Sebelum menghadapi SKD, berarti mereka pasti menghadapi yang namanya seleksi administrasi. Banyak banget teman-teman kita yang gugur nih di seleksi administrasi, padahal kalau model tes TOEFL-nya tuh 600 gitu ya, TOEFL-nya 550 gitu ya. Terus kemudian juga mereka sudah menyertakan administrasi yang lengkap. Nah, kira-kira apa nih menurut Mbak Febri sama Mbak Donna, apa yang bisa bikin kadang-kadang orang tuh nggak lulus administrasi nih biasanya kebanyakan mungkin pengalamannya? Mungkin kebanyakan itu ya, kan kita diminta scan berkas kan. Nah, jadi mungkin scan berkasnya itu sembarangan, mungkin dari handphone, atau posisinya miring, atau di bawah terpotong, atau di bawahnya kadang ada kalimat yang lain kayak promosi alat itu ya. Nah, ada jadi, watermark gitu ya. Iya, watermark. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi usahakan untuk men-scan itu semua dengan sebagus mungkin ya, gitu. biar yang kan karena yang memeriksa itu masih manusia teman-teman ya, jadi masih ada kemungkinan human error, nggak terbaca gitu ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang memeriksa gitu ya, jadi jangan asalan aja nyekin gitu. Kalau Mbak Febri, kira-kira apa sih kelemahan orang dalam tes administrasi ini? Bisa jadi menggunakan satu materai untuk semua, kan ini kan online nih. Oh iya, benar. Jadi kan berkas yang asli nggak dikumpul hard copy-nya. Jadi mungkin hemat nih, biar aja satu materai pindah-pindah ke ini. Nah, itu kan sebenarnya dicek sama panitia. Pemeriksa. Ya, ada nomor serinya loh. Dicek.
Kalau itu sama ya otomatis gagal di Iya, administrasi. jadi kalau mau yang hemat lain aja ya. Iya. Hematnya makan siang hemat, pakai kerupuk gitu ya. Gak usah hemat-hemat materai karena teman-teman kesempatan untuk CPNS ini nggak setiap tahun ada. Betul. Gitu ya. Belum tentu tahun ini ada, tahun depan ada gitu, belum tentu. Jadi maksimalkanlah kesempatan ini untuk mendapatkan hasil yang juga maksimal gitu ya. Oke, mungkin ada nggak motivasi buat teman-teman CPNS yang mau daftar nih, terutama adik-adik kita nih yang fresh graduate pasti masih semangat banget. Dan juga jangan lupa ibu-ibu yang udah usianya 35 tahun juga boleh mungkin dikasih semangat. Mungkin dari Mbak Dona dulu. Untuk teman-teman di rumah ya, kita harus tetap semangat dalam mencapai impian kita, harus fokus terutama ya kalau memang mau jadi PNS atau ASN di Indonesia ini ya, pelajari dengan tepat dan pahami formasi yang akan kita tuju gitu loh. Oke, kalau dari Mbak Febri ya? Kalau dari saya untuk semua teman-teman yang hampir mencapai batas akhir, Kesempatannya kesempatan gitu. terakhir, jangan menyerah, terus berusaha sampai kesempatan terakhir. Oke. Oh ya, jangan lupa juga ya teman-teman, kita harus banyak beramal ya, berbuat baik, jangan lupa juga berdoa dan meminta restu orang tua tentunya. Oke, baik. Yang ada suami minta restu suaminya. Ya, itu paling penting Itu ya, penting minta restu suami, minta restu orang tua. Kalau jomblo nggak minta restu orang tua aja dulu cukup kali ya, gitu ya. Contohnya mbak-mbak ini belakang kamera itu ya. Oke, baik teman-teman ya, dari dua teman kita nih ya yang sekarang sudah menjabat sebagai pegawai negeri sipil gitu ya, kita bisa mengambil cerita bahwasanya persiapan itu pasti yang paling penting ya, persiapan itu penting sekali. Oke, baik teman-teman, dari dua teman kita yang hadir pada hari ini yang sekarang sudah menjabat sebagai pegawai negeri sipil, banyak sekali yang kita pelajari teman-teman, bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita itu pasti bakal memberikan hikmah yang baik gitu ya. Apapun yang terjadi mungkin juga bisa memberikan efek yang positif. Saat ini mungkin sulit, mungkin nanti bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. Nah, contohnya dari Mbak Febria yang tetap berjuang ya, berapa kali tes dan tidak pantang menyerah. Kemudian juga Mbak Dona yang di COVID itu menghadapi yang namanya PHK gitu ya, tetapi bisa lulus PNS dalam satu kali tes gitu ya. Itu merupakan hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita, tetapi itulah hadiah dari Tuhan dan rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Oke, di penghujung podcast kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini, seperti biasa teman-teman, narasumber kita akan diberikan sertifikat dari Yayasan Pilar Bangsa Indonesia dan akan diserahkan langsung oleh Ketua Yayasan Pilar Bangsa Indonesia, Bapak Dr. Fernando Smith. Oke, silakan Bapak. Nah, Waalaikumsalam. Luar Silakan. biasa. Ini yang cantik-cantik, penuh inspiratif, kreatif. Wah, masih muda, penuh inspiratif. Mudah-mudahan adik-adik seluruh peserta seleksi CPNS tahun 2024 ini terinspirasi dan kita doakan lulus semua. Amin. Kalau lu semua nggak ada semuanya masih nggak cukup Pak gitu ya. Yang benar-benar berjuang Ya, gitu ya, betul. semangat berjuang dan punya strategi yang baik gitu. Oke. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, Luar baik. biasa. Ini penghargaan dari kami. Sudah terima kasih sudah berpartisipasi di channel kami. Sukses selalu untuk Mbak Angga. Oke, ini untuk Ibu Febri Yang ya. kedua ini untuk Mbak Febria. Luar biasa. Semangat. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Duduk lagi. Oke, baik. Kita pasin dulu. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi bincang-bincang kita dengan dua narasumber yang luar biasa yang saat ini sedang mengabdi sebagai seorang PNS di Kementerian Agama. Kita ketemu lain kali teman-teman dengan topik yang lebih hangat lagi yang mungkin teman-teman akan semua butuhkan. Sampai jumpa. Bye.